ada guru PAUD sama wakil kepala sekolah. Gimana itu kalau daring pulsanya dan sebagainya? Garut Honey, Garut Indonesia, kopi Indonesia paling keren. Oke. Assalamualaikum semua. Lihat kemana nih? Sana atau sini? Apa itu? Sana ya. Kita sekarang seperti janji kemarin balik lagi ke Cafe Kopi 372. Jadi sekarang itu anak-anak kan mau masuk sekolah mungkin tahun depan ya. Masih lama ya kata Pak Mas Menteri? Iya. Tahun depan ya? Iya, tahun depan. Sekarang kita kedatangan ada guru PAUD. Ada guru PAUD sama wakil kepala sekolah. Jadi ini guru PAUD dari PAUD apa? Ibu Mira. Dari Kobar Nurul Huda. Kobar Nurul Huda. Ya. Oh. Ini Ibu Mira, ini Bapak Eka, wakil kepala sekolah SMP 5 Cimahi. Tuh. Jadi kita mau membicarakan orang tua mungkin sekarang lagi resah. Anak-anak di rumah, orang tua harus jadi guru, mendadak jadi guru yang lebih apa Bu Mira? Lebih intens ya, lebih Iya. harus setiap hari gitu ya. Pasti ada kendala. Nah, kita ingin mendengar dari sisi anak-anak yang mungkin lebih sulit diatur mungkin ya. Ya walaupun anak SMP juga mungkin ada sulit diaturnya juga ya. Tapi sebelumnya gimana, saya pengen ngomong, ini kopinya gimana rasanya nih? Ini teh kopi V60, jenis kopinya Garut Honey, Garut Indonesia, kopi Indonesia paling keren, nasionalisme lewat kopi. Beda dengan yang kemarin. Kemarin pas kesini Aceh Gayo, ini Garut Sekarang Honey. gimana Pak? Pakai masker. Hebat. Nanti Pak Guru mau makan gimana? Dibuka ya maskernya? Dibuka. Ini kayak honey juga ya. Jadi saya juga punya ini asam lambung ini suka meningkat, tapi minum ini ya alhamdulillahnya. Ini recommended banget ini Garut Honey. Mangga nyanggakeun nih. Bahasa Sunda. Silakan. Kendalanya Bu Guru mulai dari mungkin anak-anak umur PAUD itu umur berapa ya? 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun ya. 4 sampai 6 tahun. Gimana kendala belajar di rumah sekarang, orang tuanya seperti apa? Anak-anaknya seperti apa? Ya, itu mah harus apa ya? Pengertian orang tuanya sendiri dengan keadaan seperti ini. Kita juga kan sebagai pendidik tidak bisa apa-apa ya, ketentuan dari pemerintah ya harus menuruti peraturan dari pemerintah sebenarnya. Emang menerangkannya agak sulit. Kalau bagi saya gitu, menerangkannya agak sulit. Kadang-kadang, Bu, kapan masuk? Tapi ada sisi lain orang tua yang takut kalau masuk nanti anak saya tertular. Nah, kalau dari PAUD ya, kalau dari TK gitu anak-anak kecil. Jadi kita juga sebagai yang tugas yang di lapangan jadi bingung kan, harus gimana gitu. Sejauh mana orang
orang tua ini pengen anaknya udahlah masuk sekolah aja. Seperti apa itu orang tua? Sisi lain ada yang pengen masuk, sisi lain ada yang takut. Ini kalau masuk gini, tapi kan kalau sekolah kan harus jalan terus. Ya solusinya daring, walaupun daring kan kalau dari kayak pendekatan anak-anak PAUD kan harus face to face kan biasanya kan. Kalau orang tua yang mohon maaf yang mungkin secara keuangan ekonomi kurang gitu, gimana itu kalau daring pulsanya dan sebagainya? Kasiannya di biaya kuota operasional harian kan, kasihan juga. Kadang-kadang kita juga solusinya gini, kerja dikasih aja tugas misalnya buat apa gitu di rumahnya, nanti kan pas pertemuan cuman orang tuanya aja yang datang ke sekolah bawa tugas anaknya, tapi kita berkomunikasi lewat HP. Datang ke sekolah orang tuanya, tapi tetap physical distancing, pakai masker, tapi anaknya nggak dibawa. Kenapa nggak dibawa? Ya kan operatornya gitu, cuma orang tuanya aja, kayak dibagi rapot kemarin juga kan gitu, orang tuanya aja yang datang, anaknya nggak dibawa. Kalau anaknya dibawa mungkin bakal ketemuan ya. Nah iya gitu. Tapi mungkin ada juga orang tua yang di rumahnya, aduh kasihan anaknya kalau di rumah terus nggak keluar rumah, mungkin main, entah sekarang mungkin musim layangan ya gitu ya. Gimana anak di rumah, kondisi psikologis, apa ada pengakuan orang tua yang udahlah main aja lah di luar atau gimana? Iya ada sih, banyak sih orang tua yang gitu, kalau saya lihat gitu ya, banyak orang tua yang masa tuh dikerem terus di rumah gitu kan, main di luar. Ada tuh ngeliat gitu, tapi kan bukan, kalau emang sih kalau di rumah kan kapasitas orang tua guru cuman penjabatan nih. Dari segi kesehatan nih, saya dokter dan juga saya belajar ilmu kesehatan masyarakat dan juga epidemiologi. Ya memang kalau anak main di lokal di sekitar rumah, kalaupun terjadi penularan ya ada sih risiko, tapi ya di sekitar situ. Tapi daripada datang ke sekolah, rumahnya ada yang di lokal di mana, wah gitu. Jadi makin menyebarkan. Ya kita antara idealisme epidemiologi dan kenyataan. Tapi kalau misalnya semua masuk sekolah, waduh, malah akan lebih parah lagi ya. Dan kita terima kasih banyak ke orang tua yang tetap menjaga anaknya. Tadi umur PAUD ya. Gimana kalau sekarang? Nah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Eka nih ya. Gimana? Menurut Bapak Wakil Kepala Sekolah, anak SMP, kita jadi pengen tahu perbandingan umur yang PAUD, kemudian SMP, menurut pendapat Pak Guru. Oh ini tuh Pak. Gimana menurut pendapat Pak Guru di sekolah di SMP? Kondisi sekolah Pak Guru menengah pertama. Maaf ya dipotong. Kalau mau makan ya, tadi kan saya udah ngahuap ya, udah makan maksudnya gantian gitu, saya yang pakai masker. Mangga. Oh iya, terima kasih. Kondisi di sekolah menengah pertama atau SMP yang notabene ini usia remaja mungkin ya, gitu. Mungkin relatif lebih baik dibanding dengan usia di usia PAUD ya. Dilihat dari segi mengarahkan anak. Nah, karena mungkin mereka sudah mulai belajar dewasa, mendekati usia dewasa, dengan pemahaman yang diberikan oleh gurunya atau orang tua supaya lebih aktif dalam menjaga kesehatan, itu memang relatif lebih mudah sepertinya gitu. Namun dengan kondisi sekarang yang sudah mulai agak lama ya Pak Dokter, beberapa bulan kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, memang sepertinya
pertahanan anak-anak sudah mulai goyah ya, karena Ya. memang eh, mereka juga punya kejenuhan sendiri gitu. Dulu ketika awal-awal COVID mereka harus berdiam diri di rumah, kemudian tidak bisa kemana-mana. Mereka akhirnya sekarang dengan apalagi dengan istilah new normal dan lain sebagainya, memang aktivitas mereka sekarang kelihatan lebih longgar. Terlihat di beberapa di daerah-daerah gitu tempat tinggalnya, saya suka menemukan beberapa anak yang sudah berani keluar rumah gitu, berkerumun gitu. Namun kami dengan pihak sekolah ya, kerjasama dengan orang tua juga ya, kami selalu berusaha untuk memperkuat gitu dan mengingatkan kembali protokol kesehatan dan praktis-praktis atau teknis tentang kegiatan belajar mengajar. Kami sampai sekarang tetap menerapkan protokol kesehatan seperti yang tadi Bu Mira bicarakan. Ketika ada pembagian rapot, itu yang datang orang tuanya. Kemudian ketika harus membagikan bahan ajar atau buku pelajaran, yang datang orang tuanya, karena dikhawatirkan ketika kami memberikan akses itu siswanya yang datang, kemudian godaan itu kan ketika bertemu akan lebih besar gitu. Apalagi kangen-kangenan Iya, udah lama. kangen-kangenan gitu. Mari kita main ke sana kemari gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kami tetap berusaha di sekolah juga dengan arahan dari pemerintah setempat, khususnya Dinas Pendidikan, ya kami selalu diarahkan oleh kepala dinas dan jajaran pemerintah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas.